sebenarnya penyelundup senjata untuk perjuangan saya. Sama-sama dengan pihak lain. Sama-sama. Jadi demikian, terima kasih Pak. Jadi umat boleh pulang. didedikasikan untuk pembaca dan kepada masyarakat semua bahwa di tengah kesulitan yang paling sulit sekalipun ternyata ada jalan keluar, dan itu saya kira yang dialami oleh Pak Rosa. Saya kira tidak patut rasanya saya menguraikan ini panjang lebar karena buku sudah tersedia, silahkan dibaca dari A sampai Z. Seandainya ada yang kurang, saran saya memang harus dipikirkan lagi Pak Rosa yang katanya. Baik, saya kira dari saya seperti itu dulu. Barangkali nanti akan dikomentari oleh bapak-bapak yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kanan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena seumur hidup saya baru kali ini saya diminta untuk membedah buku. Biasanya buku saya dibedah. Jadi karena Salah Ahmad Bahar mengatakan sekian buku telah ditulis, saya kebetulan tidak banyak, hanya 42 buku dan diterbitkan sebagian besar di luar negeri bahasa asing. Itu di internet ada, dan saya sudah menulis tentang penerbangan, mungkin jumlahnya ada 300 itu di internet dalam. Jadi minta maaf kalau saya sangat kaku untuk membuat buku yang sampai ditulis oleh Saudara Ahmad Bahar. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan bahwa pembedahan saya sebetulnya ada dalam kata sambutan. Di buku yang ditulis oleh Ahmad Bahar itu ada sambutan saya, tidak banyak, hanya 4 halaman saya kira. Tapi tidak salah kalau juga saya berikan sedikit komentar tentang buku tersebut. Yaitu pertama-tama tentang judul Miracle of Flight. Jadi menurut hemat saya, flight itu kapanpun sama aja. Karena flight ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Yaitu kita lihat dalam sejarah Mesopotamia itu ada seorang raja, itu namanya Iskandar Zulkarnain, sudah terbang
melakukan penerbangan, tetapi tidak pakai mesin, tapi ditarik oleh 12 burung Garuda, yaitu flight. Juga kemudian Leonardo da Vinci itu melakukan desain tentang helikopter. Nah, kemudian kita ingat Wright bersaudara yang juga menerbangkan pesawatnya walaupun hanya selama 2 detik. Nah, di Indonesia sendiri penerbangan itu dipelopori oleh misalnya Notanio itu telah berhasil membuat pesawat namanya Kumbang. Nah, pesawat ini dibuat dari sisa-sisa rongsokan, misalnya dari kayu, kemudian dari kain terpal, mesin dari VW yang sudah mogok atau mesin Harley Davidson. Nah, kebetulan saya pernah coba terbang, diajak kebetulan teman saya itu Pak Ashari Cahyani, itu teman perjuangan saya waktu tahun 45. Saya jadi pas tentara biasa, kalau Pak Ashari menjadi terbang, jabatan tentara ini adalah Wasat Angkatan Udara. Daripada tahun 60, saya diajak terbang oleh Pak Ashari menggunakan pesawat Kumbang. Itu bukan 60, di sekitar 60-an begitu. Nah, satu contoh yang kemampuan Indonesia di sini, saya mulai dari mesin. Waktu kita terbang dengan pesawat Kumbang buatan Notanio itu melayang di atas Bandung, saya bertugas sebagai Jawa Barat. Kemudian saya tanya, As, ini lu yakin di pesawat safe? Mau coba, mau tahu? Sedang terbang itu tiba-tiba mesinnya dimatikan. Kita gliding. Setelah gliding 5 menit di start lagi, jalan lagi. Nah, itu contoh bahwa zaman itu pun kita sudah mampu bikin pesawat. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh kawan saya itu, ini saya kadang suka lupa, padahal ini sama-sama di SQ gitu ya, dari alumni. Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebuah penerbangan ya, secara teknologi kita hidup sekarang dalam ilmu teknologi yang dikendalikan oleh hukum. Dalam penerbangan namanya hukum penerbangan. Setiap penerbangan, apapun mesinnya maupun yang lama, yang kuno, yang modern itu harus didukung oleh sekitar 200 titik-titik dukungan. Mulai misalnya kita lihat sekarang air traffic controller atau pengelolaan bandara. Tapi kalau kita lihat desainer, manufacturing, kemudian jual beli, misal Boeing itu juga menghendaki 200 titik untuk melakukan penerbangan sebuah pesawat. Misalnya pesawat yang musibah Airbus juga itu mungkin satu titiknya tidak terpenuhi. Nah, itu pun juga adanya cuaca yang buruk bisa terjadi. Nah, dalam hal ini kemungkinan ya, penerbangan Kapten Khalid Abdul Razak ini tidak dikendalikan oleh 200 titik. Nah, di sini 2 titik itu tidak berfungsi. Yang biasa mengendalikan setiap penerbangan kapanpun. Nah, disinilah kita harus ingat bahwa pada waktu itu dalam keadaan darurat, Kapten Khalid Abdul Razak mendapat ridho Allah Yang Maha Kuasa, dikendalikan sehingga bisa mendarat dengan aman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga menyampaikan kepada Pak Rozak bahwa dengan ketenangan Pak Rozak, dan setelah kami kenal dekat dengan Pak Rozak, memang sangat tepat Allah memberikan nur hidayah kepada Bapak, karena Bapak memang orang baik, iman ibadahnya begitu baik, dan Bapak sangat bersahaja, dan Bapak sudah mendapat bonus hadiah dari Allah, putra Bapak sebagai generasi penerus untuk karir Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bapak Triatna, saya ini sebetulnya ya tidak biasa baca buku Pak, terus terang aja. Malahan ada buku saya, malah bedah sama pemain gitu. Ya
itu mengenai pengalaman Bapak Widodo Sumpono, salah satu direktur utama dari Garuda. Terus saya bikin buku, dan itu benar bukan saya jadi yang ini. Nah, sekarang ini saya duduk di sini untuk budaya. Rasanya saya coba yang dengan baik, tapi saya salut dengan Pak Ahmad Bahar bahwa bisa menulis dengan gaya yang banyak bisa dicerna sama pembaca. Itu penting Pak Abdul Razak. Karena dengan begitu pesan bisa masuk. Kan? Sebagai wartawan saya juga itulah yang nomor satu. Yang paling penting kita disampaikan. Kalau itu terlalu teknis, saya lihat di sini bisa dibuat demikian rupa awam juga bisa mengerti gitu. Itu penting untuk sehingga kalau dibaca semuanya akan ngerti. Ya, pengalaman saya dengan Pak Kapten Abdul Razak sebetulnya itu waktu saya jadi wartawan Kompas. Saya salah satu yang pertama ketemu Kapten Razak setelah kejadian itu, dan kebenaran pimpinan Garuda mengizinkan saya bisa ketemu Kapten Razak dengan syarat satu, saya mesti tunggu KNKT dulu Pak Tatang. Jadi porsinya mesti KNKT dulu baru saya. Waktu itu yang jabat adalah Pak Diran, Profesor Diran. Sehingga saya dapat waktu itu sudah jam 10 malam kalau nggak salah Pak Kapten Razak. Dan hujan lebat, banjir. Saya dengan Pak Pujo tadi datang ke rumah Bapak juga baru, Pak Abdul Razak baru selesai sama, waktu itu belum KNKT Pak ya, apa namanya, Komite Keselamatan Penerbangan gitu. Saya masih tunggu. Gitu. Nomor satu, Kapten Razak bukan ke saya dulu. Saya tersentuh juga Pak. Satu adalah malam ke masjid Al-Ikhlas ya Pak ya kalau salah. Bapak sholat di situ dulu, baru datang kira-kira setengah jam kemudian, jadi setengah 11. Saya ke rumah Bapak tuh udah menjelang jam 1 baru pulang Pak. Dini hari saya ingat saya itu. Tapi inilah apa yang saya dapat wawancara dari Bapak. Besok lusanya baru turun di Kompas. Dan begitu Bapak Kapten Razak menceritakan kejadian itu, banyak saya dapat masukan ke harian Kompas. Seolah-olah pembaca itu baca, dan saya jawab ke beberapa di antara, bukan saya yang nulis, tapi Kapten Razak yang nulis. Karena yang diberi oleh Allah, seolah Allah yang menurunkan begitu rupa sehingga bisa membaca. Atau kalau membaca seolah ada di kokpit Bapak, bukan di koran. Itu saya nggak tahu bagaimana, tapi itu berkat Bapak juga menuangkan ke saya, sampai detailnya. Dan salah satu juga Bapak disebut sama saya, Bapak tahu itu kurang lebih ada flame out gitu Pak. Nah ini flame out itu, kedua mesin mati, itu saya dapat literatur, saya baca banyak sekali mengenai penerbangan. Yang begitu kan kejadian. Saya salah satu diantaranya, saya menghubungin ini BMG Pak. Saya mau tahu pada daerah yang Bapak lewati itu keadaannya seperti apa. Dan dari sana saya bisa tahu itu ada bisa potensi menjadi icing Pak, gumpalan es ya ini ya. Dan itu juga potensi bahwa pesawat bisa mati. Dan Kapten Razak tanya sama saya, kenapa kok bisa menulis itu? Satu-satu yang nulis itu adalah Kompas. Sebab kemungkinan adalah icing yang flame out atau mematikan kedua mesin itu. Dan itu tidak keliru saya nulisnya itu. Tapi itu pun juga karena ada latar belakang yang saya dapetin dari literatur. Nah dalam hal ini saya lihat apa yang ditulis sama Ahmad Bahar, ini juga satu pengayaan lagi literatur yang kita di penerbangan sangat-sangat minim. Ini juga suatu pengayaan Pak. Dan saya terima kasih juga Pak Kapten Razak, Pak Ahmad Bahar itu bisa menemukan begitu rupa. Dan lebih terkagum lagi ini ramuan pertama Pak yang saya dari teknis sama spiritual itu, ini adalah buku yang pertama saya pernah baca. Dan saya kira juga di sana selain spiritual juga mungkin adik-adik di sini itu Mas yang ingin menjadi pilot itu bisa juga baca di sini Pak. Panduan juga referensi gitu. Ini juga saya kagum Pak di saya ini.
Dan di situ juga tidak hanya referensi mengenai bagaimana jadi pilot atau apa, tapi juga memberi gambaran kecelakaan itu terjadi apa. Itu ada website-nya, berapa di peranan dari alam berapa persen, peranan dari manusia berapa persen, dan pesawatnya sendiri. Nah ini Pak, ini buku saya kira sangat-sangat berguna untuk kita, bermanfaat sekali. Dan saya bisa mengatakan Pak, kalau tadi di dalam buku Pak ini ditulis oleh Pak Emil Satar bahwa Bapak adalah seorang hero, ya benar Pak. Malah saya kira saya bangga bukan hanya untuk Indonesia, dunia Pak. Kenapa? Pesawat yang terakhir yang mendarat di Hudson River New York itu Pak, itu semuanya besar. Saya tahu, saya pernah ke sana lihat, itu mudah Pak. Bapak tuh lain. Semuanya itu ada kendala, ada obstacle, ada 2 jembatan yang 1.500 meter diantaranya. Itu bisa mendaratkan, ya tentu diarahkan oleh alam seluruh alam. Karena ini Bapak juga cerita sama saya itu, kenapa kok waktu saya turun ini jembatan, tahu-tahu kok pesawat bisa begini gitu. Dan begitu kenapa tahu-tahu beloknya atau mendaratnya di tempat yang cetek gitu Pak. Coba kalau dari ke tempat lain, ya tempat dalam lebih parah gitu. Nah ini semuanya ada beliau yang atau Allah di atas itu yang ngatur semuanya Pak. Bapak adalah orang yang dipercaya untuk mengantar semuanya penumpang dengan selamat. Dan sekali lagi Pak, saya juga ingin menyampaikan Pak Kapten Rozak dan Pak Bahar bahwa selamat atas sebuah peluncuran buku ini, dan saya yakin sekalian juga dijadikan referensi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Bapak menulis buku ini, Bapak Bapak sudah menulis sedikitnya 46 buku Pak ya. Menurut Bapak, di antara buku semuanya itu apa yang paling berkesan ketika Anda menulis buku Miracle of Faith ini? Saya menulis itu kan seperti mengajukan kalau kita mahasiswa ke dosen pembimbing gitu ya. Sama kayak begitu. Hanya bedanya kalau Pak Rozak ini termasuk dosen pembimbing yang killer gitu. Jadi teliti banget. Jadi tidak bisa sembarangan, itu tidak bisa. Jadi beliau itu ngapalkan misalnya mana yang kemarin dikoreksi belum saya rubah, itu beliau tahu gitu. Padahal cara editing itu kadang-kadang antara editing